Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BA Channel, bertemu lagi bersama saya tentunya di BA Channel. Semoga dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BA Channel, pernah gak sih ya kalian merasa sudah mendapatkan apa yang kalian mau? HP baru, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tapi rasa senangnya cuma bertahan sebentar saja. Keesokan harinya kita balik lagi merasa kosong. Kita terjebak dalam apa yang disebut oleh para ahli sebagai hedonic treadmill. Terus lari tapi nggak sampai-sampai. Jadi terus berlari tapi nggak ada ujungnya. Banyak orang menyangka kenikmatan hidup itu ada pada apa yang kita miliki. Padahal dalam Islam kenikmatan hidup yang sesungguhnya itu bukan tentang seberapa banyak yang kita genggam, tetapi tentang seberapa tenang hati kita melepaskannya. Hari ini kita akan membedah secara bersama-sama apa arti kenikmatan hidup yang sebenar-benarnya menurut perspektif Islam. Oke sahabat BA Channel, dunia itu hanyalah jembatan, bukan sebuah rumah. Apa yang kita tahu tentang sebuah jembatan? Langkah yang pertama untuk merasa nikmat adalah mengubah mindset. Islam mengajarkan bahwa dunia ini adalah darul imtihan atau negeri ujian dan tempat singgah sementara. Bayangkan kalian lagi di bandara menunggu pesawat. Kalian mungkin beli kopi enak atau duduk di kursi empuk, tapi kalian nggak akan berencana merenovasi ruang tunggu bandara itu. Betul kan? Karena itu hanyalah ruang tunggu. Masalahnya seringkali kita memperlakukan dunia ini seperti rumah permanen. Kita stres kalau ada yang retak sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau pengembara. Saat kita sadar dunia ini cuma jembatan, kita nggak akan terlalu hancur saat kehilangan dan nggak akan terlalu sombong saat mendapatkan. Itulah awal dari kemerdekaan batin. Itulah nikmat yang pertama, yaitu kebebasan dalam ekspektasi dunia yang berlebihan. Oke sahabat BA Channel, kita itu juga harus merasa cukup atau sering disebut dengan qanaah. Dalam satu konsep yang kalau kita kuasai, kita bakal menjadi orang yang paling kaya di dunia. Namanya adalah qanaah. Secara bahasa artinya merasa cukup dengan apa yang ada atau yang kita miliki saat ini. Tapi jangan salah paham. Qanaah bukan berarti malas atau nggak mau maju. Qanaah itu adalah bekerja keras di tangan, tapi tetap tenang di hati. Nabi Muhammad SAW memberikan tips praktis supaya kita bisa qanaah. Apa itu? Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu urusan dunia. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat ke atas, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih cantik, yang ganteng, kita bakal lupa sama nikmat bernafas yang masih gratis pada kesempatan ini. Kenikmatan hidup itu ada pada rasa syukur. Tanpa rasa syukur, sebanyak apapun harta, kita tetap bakal merasa terus-terusan kurang. Selanjutnya, kita harus melakukan koneksi yang tidak pernah putus. Maksudnya apa? Pernah merasa kesepian di tengah keramaian?
itu tandanya jiwa kita haus. Dalam Islam puncak kenikmatan itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kenikmatan ini bersifat spiritual. Saat kita sholat dengan khusyuk atau sekedar berbisik Alhamdulillahirabbil alamin di tengah macetnya jalanan, dan ada semacam power bank yang mengisi ulang baterai jiwa kita. Ini adalah kebahagiaan yang enggak bergantung pada faktor eksternal maupun ekonomi lagi sulit atau lagi lancar. Kalau koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita terus ucapkan, kita amalkan. Sebagian para ulama mengatakan dunia ini adalah surga dunia yang sementara, yang suatu saat bisa musnah. Selanjutnya adalah memberi, adalah menerima. Nikmat yang paling egois adalah nikmat yang kita makan sendiri. Tapi nikmat yang paling awet adalah nikmat yang kita bagikan. Bahasanya kita jangan pelit dengan orang yang perlu kita bagi, ya. Jangan pelit, karena pelit itu merupakan penyakit yang senantiasa ada pada setiap manusia. Oke sahabat BA Channel, saat ini kita harus selalu berkoreksi diri supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selama kita bisa bermanfaat bagi orang lain tanpa kita meninggalkan kewajiban kita, itu kita bisa menikmati indahnya kehidupan. Jadi teman-teman semuanya, kenikmatan hidup menurut Islam itu bukan tentang seberapa hebat kita menguasai dunia, tetapi seberapa hebat dunia ini kita kuasai. Jadi kita menguasai dunia, bukan dunia menguasai kita. Hidup adalah nikmat. Nikmat itu sendiri adalah hidup yang punya tujuan jelas, hati yang selalu merasa cukup, dan jiwa yang selalu terhubung dengan sumber nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat BA Channel, mulai hari ini kurangilah sedikit porsi mengeluh dan tambah sedikit melihat ke bawah. Rasakan bedanya di hati kalian. Kalau menurut kalian, momen apa yang paling bikin kalian merasa nikmat banget hidup ini secara spiritual? Tolong tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan di kemudian hari. Oke sahabat BA Channel, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bersyukur hari ini. Saya BA Channel, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.